Lampunya berubah warna, guys. Terus ada dapat listrik. Pikachu! Yo, what's up guys, and welcome back to Bashing Rotak YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, ini video pertama kita syuting lagi setelah gue balik dari Jepang. Akhirnya libur yang sangat panjang, nggak juga sih, 11 hari kemarin di sana. Dan di dalam kantong H&M ini yang gue udah ganti dari bendera Jepang di thumbnailnya, gue udah beli beberapa gadget-gadget unik selama gue ketemu di sana. Dan mungkin kalau kalian udah follow Instagram kita, gue juga sempet share beberapa Instagram story tentang gadget-gadget unik yang ada di Jepang. So yes, hari ini ada sekitar mungkin 5-6 gadget yang gue beli. Gue lupa sampai berapa karena banyak banget bawaannya kemarin. Dan oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Oke, gue taruh dulu di bawah. Jadi gue coba nanti ambil satu-satu ya. Nih, gue kasih sedikit bocoran aja. Oke, yang pertama. Tadam! Yes, ini adalah sebuah wireless charging. Jadi ada bahasa Jepangnya, dan untuk bahasa gue mengandalkan yang huruf alfabet aja. Sisanya gue nggak bisa baca apa-apa. Oke, kalau kita lihat dari atas nih guys, ada tulisan 10 watt. Ada untuk iPhone juga tertulis, sama ada lampu kayaknya ini, sama ada hati. Hati buat apa nih? Angel Wings. Nah, ini adalah sebuah wireless charger yang gue lihat kemarin di sana karena menarik banget, makanya gue akhirnya beli. Dan yes, itu aja sih, gambarnya cewek semua, mungkin buat anak cewek gitu ya. Coba kita buka ya. Oke, kayak gini doang guys. Jadi langsung isinya, kalau kalian bisa lihat tuh cuma langsung ke barangnya. Jadi ini bener-bener makan tempat aja di koper gua. Apa istimewanya ya guys? Apa uniknya si charger ini? Build quality-nya lumayan solid sih, surprisingly. Jadi belakangnya dia pakai port USB Type-C. Coba gua colok. Nah, ada lampu gitu. Dan ada tulisan Angel, dan dia sekarang mati. Oke, jadi ini kalau ya buat ditaruh di samping tempat tidur, mungkin buat anak cewek di masa depan yang semua HP bisa wireless. Oke, sekarang kita tes aja ya. Oke, gua ada iPhone 11 Pro dan langsung ngecas. Tuh, kalau kalian tunggu sebentar. Here is the show. Jadi dia ada sayapnya guys, gila. Ngakak banget gak sih? Charger wireless ada sayapnya. Gila. Terus di sayapnya juga ada lampunya nih. Kalau kita lihat dari atas nih ya. Tuh, ada sayapnya ada lampunya di sayapnya. Jadi ya buat jadi lampu samping tempat tidur juga lumayan oke sih. Nah, ini kalau gua cek, kalau nggak salah gua belinya ini sekitar 3.000 yen, atau kalau dirupiahin mungkin sekitar 400.000 rupiah. Tapi lumayan banget. Nanti gue coba cari, kalau ada yang jual di Indonesia gue bakal taruh linknya di bawah, terutama di Shopee. Tapi kalau nggak ada ya mesti beli di Jepang. Oke, itu tadi produk kita yang pertama, wireless charger dengan sayap yang nutup kembali kalau nggak lagi ngecas. Lanjut ke produk berikutnya. Lanjut produk kita yang kedua, ini dia. Tada! Jadi ini adalah voice changer dan bahasa Jepang. Gua nggak tahu tulisannya apa. Coba kita translate sedikit ya. Translate menggunakan Google Translate. Jadi buat kalian yang tahu, kita langsung bisa tuh guys, kalau kalian punya Google Translate pakai fitur kameranya. Terus kalau kita cek nih dari atas, tuh kita bisa translate bahasa Jepang yang ada di gambarnya langsung menjadi bahasa Inggris. Tuh, jadi translatornya voice change freely, record and play. So, berarti artinya kita mesti ngerekam dulu suaranya, terus baru keluar nanti suara hasil rekamannya. Mungkin di Jepang banyak detektif ya, kayak detektif Conan gitu ya, mesti ganti-ganti suara kan, dia kan suka ngomong tuh di dasinya. Waduh, oke, mana bukanya nih? Ini kenapa sih semua kotaknya di isolasinya extremely banyak? Oke, nah di bagian belakang nih ada kayak sejenis pencetan-pencetannya gitu guys. Kalau kita lihat lebih dekat tuh. Nah, jadi ada speakernya, ada pencetannya gitu. Kita coba buka sama-sama. Tadam. Oke, so ini dia. Yes, jadi bentuknya adalah sebuah dasi kupu-kupu gitu guys. Dan ini ada sejenis tali sama baterainya di dalamnya. Oke, coba kita pasang ya. Bunyi tuh. Tes. Oke. Oh, gitu cara. Jadi kita mesti ngomong dulu ke sini, terus nanti dia suaranya muter balik, direkam dulu. Oke, coba kita ganti ke
Jadi kita bisa putar nih guys bagian kiri atasnya. Terus ini mic-nya, jadi kita kayak ngomong dulu. Yo, what's up guys? Welcome back to Basinal Tech YouTube channel. Oh, ini suaranya jadi agak berat. Kita coba ganti ke suara yang lain. Cek cek 1 2 3, 1 2 3 cek cek cek. Oh, bisa gitu. Ngakak, gue lupa. Gue coba cek harganya berapa ya. Yap, ini dia harganya adalah sekitar 1.500 yen. Atau kalau di rupiah nih kali 130 mungkin sekitar 200 ribuan. Oke, itu tadi guys produk kita yang kedua. Dasi voice changer. Kita lanjut lagi. Nanti kita cek lebih detail di video-video lain mungkin ya. Oke, produk kita yang ketiga. Tadam! Ini adalah apa nih? Kayak mainan gitu guys buat setrum-setruman sama orang. Jadi kebetulan di studio ada 2 orang bisa gue ajakin main. Jadi oke, coba gue buka dulu ya. Alright, yes. Jadi tidak jelas bahasanya, guide-nya apa guys. Gue langsung buka karena nggak sabar aja. Cuma kita coba cek translatannya dulu menggunakan Google Translate. There are 2 participants divided into teams up to 4 people. Oke, jadi LED lamp light run. The LED run lights lighting team my lights on press M to buy I love electric shock. Aduh, translatannya juga mabok nih guys. Jadi kita coba aja ya langsung ya. Nih, jadi ini kurang lebih kayak gini. Nanti jarinya ditunggu di sana. Nanti lampunya muter, yang lampunya merah itu nyetrum. Kurang lebih seperti itu. Oke, boys, let's go. Ini ada baterainya nggak nih ya? Ya, nggak ada baterainya. Jadi kita butuh baterai A2 sebanyak 3 biji. Ada nggak kita baterai A2? Oh, on dulu. Nah, oke. Come. Jadi ada Adia di sound sama ada Haris di bagian kamera. Oke, kita coba bareng-bareng. Itu ada harusnya cuma 2 tim sih, jadi bisa 3 orang, tapi kita bertiga aja ya. Oke, kita masuk nih. Oke, kita coba start ya. Jadi nggak ada yang kena yang bagian ini. Oh, bagian sini. Jadi nggak kena. Kayak mode 3. jadi modenya bisa ada 4, bisa 5, bisa 6, bisa nyetrum, bisa 2 doang. Kamu di sini dia harusnya dia. Iya, kamu di sini nih. Jadi kita 3 tim. 1 2. Oh, langsung ya dia. Oh, nggak ada motor lagi guys. Rasanya gimana rasanya? Lumayan nyetrum. Gatel ya? Oh, gatel doang. Adia pengen nih? Enggak. Ya udah, ntar kita main lagi ya. Oke, jadi itu tadi yang ketiga guys. Jadi ini buat ya main keluarga kali, main teman gitu ya, buat nyetrum gitu. Istilahnya apa? Roulette ya kali ya? Jumanji ya gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu deh. Oke? Yes. Kayaknya ini harusnya ada yang jual sih. Soalnya dulu gue pernah waktu zaman kecil main kayak gini-ginian. Gila, gue tragis juga ya. Apa serem juga main kecil-kecil masuk rumah. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut ke produk kita yang berikutnya. Gadget aneh dari Jepang adalah ini dia. Yes, jadi ini adalah sebuah arcade. Kalau zaman dulu kita mainnya di dingdong bilangnya ya. Dingdong ya bilangnya ya. Ya, sekarang udah ada versi mininya yang kalian bisa bawa di rumah. Nah, ini gue coba buka dulu. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa versi yang gue lihat, kayak gamesnya beda-beda. Jadi ini cuma 1 game. Jadi kalau kalian lihat nih, micro player, full color screen, removable joystick. Ini mainnya adalah game Galaxian. Nih, kalau game history, main your spacecraft and get ready for intergalactic adventure. Oh, ininya, oke, bahasa Jepang lagi. Jadi kita langsung aja coba mainin. Nah, dia juga pakai baterai. Di bagian belakang ada headphone headphone jack ya, sana ada 4 baterai. Gua nggak punya baterainya, nggak ada lagi ya baterai ya. Oh, ada 5 volt input, berarti kita bisa pakai kabel sih harusnya nih. Oke, jadi di bagian atas ada yang bisa kita kletek nih guys. Gua coba kletek dulu ya. Ya. Nggak HP doang yang bisa dikletek, ini juga bisa. Oh, jadi switch on off-nya di bagian bawahnya gini guys. Kalau kita tekan lampunya hidup, kita gini mati ya.
Oke, langsung kita tes main game. Jadi ini dia We Are The Galaxians. Oke, jadi itu high score-nya. Jadi ya biasalah kayak main dingdong gitu. Kita tinggal gua mainnya kayak gini aja ya biar kalian semua bisa lihat ya. Oh gitu. Woi, serem. Oke, gitu doang guys. Gitu doang. Tapi ya harus gue bilang sih bentuk ininya bagus banget. Terus nostalgia banget lah kalau buat umuran gue kali ya buat main-main dingdong kayak gini. Oke, yes, karena gamenya cuma nembak-nembakin serangga yang nggak jelas, kita lanjut lagi aja langsung ke produk berikutnya karena ini seru banget. Yuk. Nah, lanjut guys ke produk kita yang berikutnya. Nah, ini pasti kalian semua udah tahu, udah kelihatan dari depan, dari kiri kanan, dari samping, familiar sama bentuknya. Jadi, yes, ini adalah sebuah Pokeball. Dan ini adalah barang termahal yang gue beli di antara semua ini. Gue ingat kenapa, karena emang ini yang paling mahal sih. Ini harganya sekitar 5.500 yen. Jadi kalau dirupiahin mungkin sekitar 700.000. Dan gue nggak tahu harganya segini sampai pas gue bayar. Jadi gue kayak, ya udah. Oke, yuk kita buka ya. Nah, ini kotaknya lagi kalau kalian mau lihat lebih dekat. Dan Pokeballnya. Pokeballnya di bagian depan. Bukanya dari mana? Di atas juga ya. Oh, Pokemon Master. Oke, jadi ini dia guys Pokeballnya. Kalau kita lihat di bagian atas dia kayak ada jenis layar kecil gitu dengan tulisan di bawahnya Pocket Monsters. Build quality tergolong B aja. Warna merahnya juga kayak agak pudar gitu. Walaupun ini agak mahal makanya gue expect ini harusnya bagus sih. Cuma ya, again. Oke, di bagian bawah ada sebuah obeng yang menutupi. Gue nggak tahu nih apaan. Mungkin baterainya, tapi kita coba buka aja ya. Oh man. Jadi perlu 3 buah baterai guys, 3 buah baterai A3 buat si Pokeball ini. Jadi buat perusahaan baterai yang mau sponsor kita terima dengan senang hati karena kita kekurangan baterai. Boleh silahkan kontak aja, emailnya ada di profile. Jadi semua baterai terpasang. Wih, yes, dan bahasanya Jepang. Oke, gua coba tutup dulu. Oke, so this is it. Gambarnya guys, kelihatan nggak tuh? Ada gambar berwarna-warni yang lumayan bagus. Dan semuanya bahasa Jepang. Dan kayaknya nggak bisa diganti. Oke, ini nama gue. Yeay, kita dapat 4. Oh, lampunya berubah warna guys. Terus ada dapat listrik. Pikachu. Tangkap. Disaster. Terus gitu gimana? Oh, kalau ditutup gini terus kita tutup gitu. Bukan nggak gimana? Oh, tuh. Oke, jadi udah itu aja guys. Wih, oh dia kebuka lagi otomatis tadi. Kita dapat Pikachu. Lumayan, tangkapan pertama langsung dapat Pikachu. Ini Pokemon Master sejati. So itu tadi guys, yes, Pokeball gadget termahal. Ini bukan gadget kali, bisa dibilang cuma apa sih, game kali ya. Kayak tadi juga kali. So itu tadi. Lanjut ke produk berikutnya. Pikachu! Oke, yang terakhir guys. Tadam! Ini adalah, yes, kalau kalian bisa lihat dari atas, Super Lazy Glasses. Kacamata super malas. Gadget unik lagi nih yang satu. Nggak tahu bukan gadget bukan ya. Tapi yes, langsung aja kita buka nih. Kalau kalian bisa lihat, fungsinya adalah kalau kalian gulingan, nanti kalian bisa ngelihat ke arah TV. Just nanti kita akan coba juga. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kalau gue beli barang-barang ini di mana, semua gue beli di toko oleh-oleh gitu guys. Jadi ada satu toko 7 tingkat, isinya semua oleh-oleh. Biasanya kayak snack, obat, koyo lah, obat gatel lah, apa semua ada di sana. Dan ini di lantai paling atas, di mana isinya gadget-gadget kayak gitu, ada casing lah, ada segala macamnya. Oke, so yes ini dia, buset. Oke, kacamatanya
Menarik guys, kacamatanya ini tebal banget depannya, terus bagian dalamnya ini kayak kaca. Jadi ya istilahnya ini cuma mantulin aja, mantulin apa yang kalian lihat ke arah depan. Jadi kalau kalian lihat kayak gini, dia sebenarnya ngelihat ke arah sana. Oke, gue akan coba melihat dulu. Oh, oke. Jelas banget sih. Ini gue kayak istilahnya gue lagi ngelihat tangan gue dari angle atas gitu. Oke, sekarang gue coba buat pakai nonton TV aja. Oke guys, so itu tadi super lazy glasses. Mungkin orang-orang Jepang males kali ya, rajin kerja tapi pas dia buat tidur, entertainment dia agak males. Jadi makanya ada kacamata kayak gini. Oke, itu tadi item kita yang terakhir. Oke, so guys, itu tadi gadget-gadget unik yang gua dapat dari Jepang. Semoga videonya entertaining, semoga videonya menghibur kalian semua. Dan itu aja sih. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong klik tombol jempol ke atas. Please klik tombol jempolnya biar yang makin rame nontonnya, makin banyak yang kasih like. Dan jangan lupa juga subscribe ke Based on Tech YouTube channel buat konten-konten tech and gadget yang ada di Indonesia. Nggak cuma di Jepang aja, mungkin nanti di luar negeri juga kita bakal cobain aja. Oke, itu aja. Let me know which one, yang mana yang kalian paling suka, dan mungkin gua nanti bakal giveawayin. Oke, itu aja. Nama gua Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.